Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita dan kalian semuanya selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul idolaku, yaitu pembelajaran kelas 5 di SD Negeri 2 Kesesi semester ganjil. Mari kita awali pembelajaran dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, setelah kita membaca doa, Bapak akan menjelaskan tentang KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.8. Yang pertama yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu KD 4.8, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketiga Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Ilyas. Indikatornya pasti akan kalian dapatkan dalam belajar ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan silsilah singkat keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis atau menyimpulkan pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Kemudian, peserta didik mampu mencontohkan pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, KD 4.8, yaitu peserta didik mampu menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita adalah satu, setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik dapat menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat menjelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam dengan benar. Nah, kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat memberikan contoh pelajaran hikmah dari kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas dan Ilyasa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat menganalisis hikmah dari kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tujuan kita. Nah, sebelumnya di sini ada nama-nama 25 rasul yang tentunya anak-anak sekalian sudah sering mendengar nyanyiannya. Nanti kita nyanyikan bersama tentang 25 rasul yang harus kita ketahui. Nah, kemudian siapa sih rasul itu? Ya, rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihannya, keistimewaannya, dan masing-masing dari keistimewaan mereka. Maka para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Nah, salah satu dari rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia adalah teladan utama ataupun uswatul hasanah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai tentang Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut, Raja Talut yang dia beriman, dan Raja Jalut yang dia kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Maka tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu dari bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Nah, suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat siapa sih silsilah Nabi Daud alaihissalam. Nah, di sini ada silsilah Nabi Daud alaihissalam, yaitu dia Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Maka ini adalah silsilah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nah, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ia dapat melunakkan besi, seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Nah, dari besi ini ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Nah, jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Nah, tentang mukjizatnya ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Saba ayat 10 sampai 11 dan surat Al-Anbiya ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini di antara keagungan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam sehingga dengannya ia bisa menaklukkan musuh-musuhnya atau musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih keistimewaan Nabi Daud alaihissalam? Yang pertama, Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Yang kedua, mempunyai kekuatan dalam beribadah dan salat malam. Yang ketiga, dia berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyaknya amal soleh yang dia lakukan. Yang keempat, keberaniannya yang luar biasa, maka dia tidak melarikan diri dari peperangan ketika berjumpa dengan musuh. Yang kelima, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Maka apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama beliau Nabiullah Daud alaihi salam. Anak-anak sekalian, kemudian apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam? Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Ia gemar memuji Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mari kita banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah, banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam itu pencipta baju besi. Di antara mukjizat yang tadi kita jelaskan di materi sebelumnya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Ya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berpuasa. Salah satunya adalah sumu tasihu, yaitu berpuasalah maka niscaya kamu akan sehat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menerima sebuah kitab yaitu kitab Zabur. Dan terakhir yaitu Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang mempunyai suara yang bagus. Anak-anak sekalian, ini adalah pembelajaran tentang Nabi Daud alaihissalam. Materinya ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.